Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu dosen yang saya hormati, dalam kesempatan pertemuan kali ini yaitu kita telah melaksanakan ujian tengah semester untuk mata kuliah pendidikan agama Islam di luar sekolah. Ada 3 pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama yaitu bagaimana eksistensi pendidikan agama Islam di luar sekolah di daerah masing-masing. Bu dosen yang saya hormati, bahwa saya merupakan salah satu mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Riau. Dalam kesempatan ini saya memberikan gambaran bahwa eksistensi pendidikan agama Islam atau PAI di luar sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan kuat. Bahwa pendidikan agama Islam di luar sekolah di daerah saya meliputi berbagai bentuk yang dapat saya amati, seperti madrasah diniyah, pesantren yang khusus untuk pengajian-pengajian, ada juga pesantren-pesantren kilat, pengajian umum, serta program-program keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga keagamaan maupun komunitas masyarakat setempat yang ada di daerah saya. Nah, setelah melihat bahwa eksistensi pendidikan agama Islam di luar sekolah di daerah saya yang cukup kuat, terutama melalui kegiatan-kegiatan pengajian rutin maupun pendidikan-pendidikan untuk anak-anak diniyah yang dilakukan baik itu setiap minggu maupun setiap hari, baik itu di tempat-tempat yang telah ditentukan ataupun ya di seperti musola, langgar, dan lain-lain. Nah, setidaknya saya menggarisbawahi mengapa pendidikan di agama Islam di luar sekolah di daerah saya, Kabupaten Indragiri Hilir ini cukup eksistensi, setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat akan pendidikan keagamaan. Bahwa banyak orang tua menginginkan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan agama yang lebih mendalam di luar daripada jam sekolah atau sekolah formal, sehingga kegiatan keagamaan ini tetap diminati dan oleh orang-orang tua. Bahkan tidak hanya untuk anak-anak mereka, khusus untuk pengajian-pengajian rutin yang dilaksanakan pada setiap minggunya, itu juga mayoritas diisi oleh orang-orang tua. Yang kedua yaitu peran lembaga keagamaan dan masyarakat. Bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir ini masih terdapat banyak lembaga keagamaan seperti keberadaan pesantren, madrasah diniyah, pengajian rutin yang aktif memberikan kontribusi dalam mempertahankan dan mengembangkan pendidikan agama Islam di luar sekolah. Yang ketiga yaitu ada dukungan pemerintah dan lembaga swasta.
Nah, ini juga tidak kalah pentingnya bahwa pemerintah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di daerah saya, ini cukup mendukung kegiatan-kegiatan pendidikan agama Islam di luar sekolah. Hal ini tercermin dari beberapa program pemerintah daerah dan swasta yang mendukung, seperti untuk pembinaan, pemberian fasilitas kepada lembaga pendidikan agama Islam di luar sekolah. Salah satu contohnya misalnya yaitu program Maghrib Mengaji. Nah, di mana ini salah satu bentuk pendidikan agama Islam di luar sekolah, khususnya untuk penanaman nilai-nilai Al-Quran, terutama tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, ini dituangkan dalam program Maghrib Mengaji, di mana pemerintah juga memberikan dukungan dengan memberikan fasilitas dan insentif kepada para pendidik maupun pengajar untuk program tersebut. Nah, ini mencerminkan bahwa pendidikan agama Islam di luar sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir ini cukup eksis dan berkembang cukup kuat. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi problematika pendidikan agama Islam di luar sekolah yang ada di daerah masing-masing dan apa penyebabnya? Berdasarkan pengamatan yang saya lihat, bahwa yang menjadi problem utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan PAI di luar sekolah di daerah saya, dan yang paling saya garis bawahi itu adalah rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan-kegiatan keagamaan atau pendidikan-pendidikan agama Islam di luar sekolah, khususnya generasi-generasi yang duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Nah, tentu minimnya kehadiran para remaja, generasi-generasi muda, ini tidak hanya menunjukkan bahwa minat yang mulai melemah, tetapi juga mencerminkan tantangan besar dalam membina kesadaran keagamaan di tengah-tengah kemajuan arus informasi digital yang begitu cepat. Banyak remaja yang tentunya lebih memilih menghabiskan waktu di ruang-ruang mereka, seperti bermain game, mengakses media sosial, mengikuti tren hiburan digital lainnya, yang secara tidak langsung tentu hal ini menggeser perhatian mereka dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, yang kedua yaitu terbatasnya fasilitas dan tenaga pendidik yang kompeten. Nah, fasilitas ini juga untuk khususnya pendidikan agama Islam di luar sekolah itu masih sangat terbatas sekali, dan tenaganya juga ya tidak terlalu banyak walaupun ada. Nah, hal ini berimbas kepada problem selanjutnya yang yaitu terbatasnya akses dan jangkauan. Akibat daripada fasilitas dan tenaga pendidik yang kompeten itu kurang, maka atau terbatas, maka akhirnya keterbatasan untuk akses pun juga menjadi masalah yang cukup signifikan. Nah, selanjutnya penyebab daripada problematika yang telah saya sebutkan tadi untuk pendidikan agama Islam di luar sekolah, yang pertama yaitu metode penyampaian materi atau pengajian yang masih bersifat konvensional dan monoton,
yang menjadi penyebab kurangnya ketertarikan kalangan generasi muda. Nah, dan faktor penyebab lainnya juga yang saya amati yaitu lemahnya komunikasi antara generasi muda, di mana mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dunia gaming, medsos, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu penyebabnya itu juga kurangnya dukungan dan pengarahan dari keluarga. Nah, tentunya peran keluarga di sini sangat penting dalam pendidikan agama Islam di luar sekolah. Arahan, dukungan dari keluarga itu menjadi salah satu penentu yang cukup signifikan, di mana juga keluarganya juga harus senantiasa menjadi contoh untuk anak-anaknya. Selanjutnya, keterbatasan peran tokoh agama dalam menjangkau dan memahami dinamika kehidupan remaja saat ini. Ini juga menjadi salah satu penyebab lemahnya atau melemahnya atau menjadi problem di dalam pendidikan agama Islam di luar sekolah di daerah saya. Kemudian yang saya amati juga terbatasnya dukungan dari pemerintah. Meskipun di awal tadi saya sebutkan bahwa pemerintah cukup mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, namun keterbatasan dukungan terutama dari segi anggaran dan fasilitas yang disediakan ini juga menjadi salah satu penyebab berbagai problem pendidikan agama Islam di luar sekolah yang ada di daerah saya. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana solusi untuk problem di atas berdasarkan kondisi daerah masing-masing. Nah, berdasarkan realitas tersebut, diperlukan berbagai solusi yang bersifat kontekstual dan inovatif agar kan agama Islam di luar sekolah dapat kembali menarik minat generasi muda. Nah, salah satu solusinya yang cukup saya garis bawahi bahwa kegiatan pengajian atau pendidikan agama Islam di luar sekolah itu perlu dikemas secara lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan remaja. Misalnya dengan menghadirkan kajian yang bertema kekinian yang menyentuh persoalan-persoalan yang mereka hadapi sehari-hari seperti pergaulan, media sosial, etika digital, hingga tantangan moral di era modern. Nah, kedua yaitu perlu melibatkan peran aktif pemuda dalam berbagai kepanitiaan, pengelolaan kegiatan pengajian. Tentu ini dapat menumbuhkan rasa memiliki sekaligus meningkatkan partisipasi mereka. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pendekatan pembelajaran agama Islam di luar sekolah. Ini perlu disesuaikan dengan karakteristik remaja, baik melalui bahasa yang mudah dipahami, penyampaian yang inspiratif, maupun media yang mereka sukai seperti menggunakan video-video pendek, podcast, maupun menggunakan platform digital lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat, yang tidak kalah penting bahwa untuk meningkatkan peran aktif khususnya generasi muda dalam pendidikan agama Islam di luar sekolah juga tidak hanya untuk generasi muda saja, tentunya juga perlu kolaborasi antara pihak lembaga keagamaan, pengurus-pengurus masjid, dengan sekolah dan keluarga, bahkan dengan pemerintah sekaligus. Ini tentu sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif
Itu juga untuk menumbuhkan kesadaran keagamaan sejak dini. Nah, tentunya dengan sinergi yang baik dan pendekatan yang adaptif, bahwa melahirkan sebuah harapan bahwa pendidikan agama Islam di luar sekolah tetap mampu memainkan perannya dalam membentuk pribadi-pribadi Muslim yang beriman, yang cerdas, serta berakhlak mulia di tengah perkembangan zaman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang beberapa soal yang dipertanyakan di dalam kesempatan ujian tengah semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tentunya saya juga memohon maaf jika ada hal-hal yang keliru di dalam penyampaian saya. Itulah keterbatasan yang saya miliki. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.